Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk beribadah salat maghrib secara berjamaah, kesempatan kita bisa thalabul ilmu pada malam hari ini. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita mengingat Allah dalam surat Al-Baqarah itu, mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam tetaplah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin yang diselenggarakan LKI pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah dengan tema wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, ciri-ciri wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Ghazali. Jadi ini sangat penting sekali bagi remaja-remaja yang mau memilih pasangan, karena tidak gampang menyatukan dua hati, yaitu berbeda karakter. Maka pada malam hari ini Ustadz Abdul Fattah akan mengupas materi ini. Nanti di akhir session kalau kurang paham, maka akhir session ada sesi tanya jawab. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Abdul Fattah waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat untuk thalabul ilmi, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini masih terus selalu tafaqquh fiddin, belajar memahami agama, yang mana agama adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tuntunan atau pedoman hidup kita di dunia, pedoman agar supaya kita semakin paham mana yang baik dan kita bisa membedakan mana yang buruk. Dengan kita paham, kita akan semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah kepada Allah juga akan semakin meningkat dan terjauhkan dari hal-hal yang membawa kepada keburukan dan membahayakan kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang tipe wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dan juga menurut Syekh Al-Mawardi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi penting untuk kita ketahui karena ini merupakan suatu anjuran dari ahlul hikmah, orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang ahli, sehingga ia memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada kita. Artinya ilmu itu diwariskan kepada kita agar umatnya kaum muslimin di kemudian hari tidak terjatuh kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu sebagai bentuk rasa kasih sayang mereka telah memberikan satu arahan, memberikan satu pedoman siapa kira-kira wanita yang tidak direkomendasikan untuk tidak dinikahi. Berkata sebagian orang Arab, la tangkihu minan nisa'i sittah, jangan engkau menikahi seorang wanita dalam 6 tipe. Kalau ada di antara 6 itu ada sifat, maka jangan engkau menikahinya. Siapa itu? La ananatun wala mannanah wala hannanah wala tangkihu haddaqah wala barraqah wala syaddaqah. Yaitu yang pertama ananah, perempuan yang
ananah. Apa itu perempuan yang ananah? Yaitu perempuan yang banyak mengeluh, banyak mengadu, bahkan sering membalut kepalanya atau mengikat kepalanya seakan-akan dia orang yang sedang sakit. Dalam keterangan lain itu jangan menikahi wanita yang mumarodoh, wanita yang sakit-sakitan atau pura-pura sakit. Jadi perempuan yang banyak mengeluh, banyak mengadu itu akan mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga. Susah dan sulit untuk bisa membawa kepada yang membahagiakan. Jadi apalagi sering curhat sana, curhat sini, dan kadang-kadang curhat sana, curhat sini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu yang membuat kasihan bagi suami, karena sedikit-dikit mengeluh, dikit-dikit cerita sana sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling menderita, seakan-akan dia adalah orang yang paling tersakiti, terdolimi, kemudian tidak menemukan solusi. Jadi malah menjadi masalah menjadi besar karena dibawa ke sana kemari. Ya, itulah ya tipe wanita yang tidak direkomendasikan untuk dinikahi, karena itu akan mengkhawatirkan di dalam membangun rumah tangga menjadi ruwet, banyak persoalan yang mana persoalan itu adalah persoalan yang remeh-temeh, perkara yang biasa-biasa, tapi akhirnya menjadi masalah yang susah dan sulit untuk ditangani karena sifat dan watak yang selalu mengeluh dan mengadu. Ya. Yang kedua yaitu perempuan yang mannanah. Apa itu? Yaitu perempuan yang punya kebiasaan suka mengungkit-ngungkit suaminya. Ia selalu berkata atau perkataan yang semisal, aku sudah melakukan ini, melakukan itu untukmu. Jadi selalu mengungkit kebaikannya. Apalagi kalau suaminya ini ekonominya di bawah istrinya. Istrinya penghasilannya lebih banyak. Akhirnya istri selalu menyebut-nyebut kebaikannya, menyebutkan keluarganya, menyebutkan, ya, ini membuat suami tidak tenang, ya, karena selalu apa? Diungkit-ungkit kebaikannya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapus atau menggugurkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang menerima pemberian. Jadi sifat mananah ini menyebabkan suami tidak nyaman hidup bergandengan dengan orang yang selalu apa? Merasa
sok pahlawan, sok banyak memberi, ya, sok pamer diri, ya. Mestinya apa? Sesuatu yang sudah diberikan itu nggak usah diungkit-ungkit, ya, nggak usah disebut-sebut, karena dengan menyebut-nyebut kebaikannya, menyebut apa yang ia banggakan pada dirinya, menyebabkan suaminya tidak betah, ya. Ini dikit-dikit diungkit-ungkit gitu, ya, itu. Jadi apa yang sudah diberikan ya sudah gitu. Malah seharusnya apa? Seharusnya itu ada tawadhu, merasa belum bisa memberi apa-apa, belum bisa berkontribusi, ya, belum bisa membantu, dan baru sedikit yang bisa diperbantukan. Jadi keikhlasan itu harus dibangun di dalam rumah tangga, ya. Karena wanita, ya, jadi wanita harus membangun keikhlasan di dalam memberikan kontribusinya kepada keluarga, bukan malah banyak mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Ini rumah ini adalah milikku, ini dulu kamu nggak punya apa-apa, kamu juga nggak punya kendaraan, semua kendaraan juga dari aku. Nah, ini nggak enak dari seorang suami diomongi seperti itu, kan nggak enak, ya, nggak enak. Maka jangan pilih wanita yang seperti ini, wanita yang selalu membangga-banggakan apa yang diberikannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang hannanah, perempuan yang merindukan suami yang lain atau merindukan seorang anak dari suami yang lain. Jadi hannanah ini adalah tipe wanita yang suka membanding-bandingkan, suka melihat yang lain, ya. Jadi andaikan, ya, membayangkan andaikan suamiku engkau seperti yang sana itu, ya, yang kaya, yang sukses, ya, yang lebih tampan. Nah, jadi perempuan seperti ini orang baik, orang bagus, ya. Karena apa? Suka membanding-bandingkan, ya. Jadi membayangkan andaikan aku punya anak dari orang itu, dari orang itulah, itu ya bisa membuat hati suami tidak nyaman hidup berdampingan dengan orang-orang yang suka menyebut-nyebut yang lainnya. Kalaupun dia pernah menikah, ia menyebut bahwa suaminya yang dulu lebih hebat, lebih bagus, lebih ini gitu, ya. Atau juga bisa juga perempuan ini selalu mengidolakan bapaknya. Bapak saya lebih bagus, lebih hebat, lebih sayang dari saya, lebih ini. Itu juga membuat hati seorang laki-laki nggak enak, nggak bagus dalam memimpin keluarga. Seakan-akan
dia sebagai pemimpin ini seakan-akan apa? Tak becus gitu ya, tidak becus, kurang hebat. Padahal laki-laki ini ya fitrahnya ya ingin dianggap sebagai laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat. Tapi di mata istrinya, di mata wanita ini ya kehebatannya nggak dianggap, karena masih melihat sana, melihat sana, melihat sana, melihat sana. Entah itu fakta atau tidak fakta, tapi memang suka membanding-bandingkan ya. Dan memang laki-laki itu tidak suka dibanding-bandingkan, dan memang itu ya fitrah manusia, kita semuanya ya memang nggak suka dibanding-bandingkan ya toh. Kita itu ingin diterima, kita itu ingin disayang, kita itu ingin dihormati, kita itu ingin dibanggakan, kita itu ingin dianggap juga sebagai pahlawan keluarga. Kita ini sebagai pemimpin yang diakui di dalam rumah tangga, tapi itu tidak ada dan tidak mendapatkan hal itu, kan nelongso seorang suami yang seperti ini. Maka hal ini, wanita yang seperti ini tidak direkomendasikan untuk dinikahi, karena nanti kita yang jadi susah, kita yang jadi sedih ya toh ya. Karena yang membawa bahagia kita itu bukan harta semata, bukan kecantikan istri semata, tapi kan kita ini akan bangga, kita akan bahagia manakala kita ini dimuliakan oleh istri, dibanggakan oleh istri, di nomor satukan, segalanya adalah apa namanya, kita adalah segalanya gitulah ya, kita adalah pemimpin ya gitu. Jadi kepemimpinannya ini diakui di hadapan istri dan anak-anaknya, itu senang gitu ya, kita dituruti, tidak dibanding-bandingkan, tapi apa, istri itu qanaah menerima suami apa adanya, bersyukur kepada Allah punya suami. Ini enggak, rasa syukur itu tidak ada, dan membanding-bandingkan itu menyebabkan hilangnya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membawa sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman ya. Maka dari itu jadilah istri yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepadanya yaitu suami, itulah yang terbaik, itulah yang paling membawa maslahah ya. Allah Maha tahu semuanya, Allah Maha mengetahui, inilah pilihan yang terbaik, itu disyukuri. Insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan nikmat-nikmat, mendapatkan keberkahan-keberkahan dari suami manakala seorang wanita itu benar-benar mensyukuri apa adanya dengan adanya suami itu, atau qanaah dengan suami itu. Insya Allah nanti kita akan diberikan apa? Diberikan keberkahan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Tetapi kalau kamu mengkufuri nikmat Allah ya, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala engkau kufuri, nah maka itu akan menyebabkan azab, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi salah satu di antara penyebab wanita itu banyak menjadi penghuni neraka adalah dikarenakan wanita itu
kurang mensyukuri nikmat, atau karena kufur terhadap suami. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah perempuan yang haddaqah. Apa itu haddaqah? Yaitu perempuan yang suka melihat-lihat segala sesuatu lalu ia menginginkannya dan menuntut kepada sang suami untuk membelinya. Jadi perempuan ini bukan yang perempuan yang perempuan ini melet kepincutan, pokoknya yang geruruh barang. Jadi orang ini, perempuan tipe seperti ini nggak pernah melihat suami itu punya atau tidak punya. Pokoknya kalau udah kepingin, kalau udah lihat ya udah maksa, serba memaksa, tanpa berpikir nanti kalau dia beli itu akhirnya jadi utang, membebani. Nggak peduli yang seperti itu. Maka sifatnya apa? Meletan. Nggak bisa diajak ekonomis, hidup yang sederhana, nrimo ing pandum, nggak bisa. Angel seperti ini, perempuan seperti ini ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Semoga semua kita semuanya nggak memiliki istri yang seperti itulah ya. Susah kita, nggak enak gitu. Karena apa? Apa ini meletan gitu loh ya. Ya. Akhirnya apa? Banyak menuntut. Ya. Itu namanya apa? Haddaqah. Haddaqah. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu perempuan yang barokah. Barokah. Apa itu barokah? Barokah ada dua makna. Makna yang pertama adalah orang yang suka bersolek atau merias wajahnya, artinya bersolek yang berlebih-lebihan. Ya, artinya perempuan ini, wanita ini lebih banyak berias untuk orang lain. Ya, suka berdandan untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Ya, jadi apa namanya, tabarrujul jahiliyah. Ya, maka kalau menemui wanita seperti ini, kalau kamu lihat misalkan dia genjonan, kamu lirik genjonya, kamu pandang genjonya, dia tambah senang, tambah suka, tambah apa? Bangga, dan dia semakin semangat karena ada yang memperhatikan, gitu, dengan beriasnya atau dengan pakaian. Ya, meskipun pakaiannya itu adalah pakaian akhwat muslimah, tapi dia berpakaian dengan pakaian yang menarik perhatian. Kemudian kamu pendeling atau kamu lihat, kamu perhatikan, dia pun namanya perempuan ini sangat terasa dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang-orang asing, diperhatikan itu sangat terasa. Meskipun mau dilirik gitu saja, dilirik itu sangat terasa. Terasa apa? Saya dapat perhatian, ya, dapat perhatian dengan pakaian yang menyolok dibanding dengan yang lain, paling aneh gitu ya, ya, paling aneh sendiri, ya.
Mungkin kalau dia pakai cadar, bentuk cadarnya berbeda dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian, bukan karena tujuannya untuk cadar untuk menutup tadi ya, niatnya untuk ibadah. Kadang-kadang cadarnya cadar yang bentuknya aneh yang berbeda dengan yang lain, tapi tadi tujuannya yo buat orang penasaran gitu, kok antik gitulah. Jadi antiknya yang diperlihatkannya, ya itu dilirik orang seneng ya. Maka tundukkan pandanganmu kepada wanita, karena kalau kita perhatikan, dia merasa apa? Mendapatkan angin segar ya gitu. Jadi setannya tambah kuat ya. Kamu tambah tampil lebih cantik, lebih keren dan seterusnya. Karena itu ya tidak baik perempuan wanita yang sepanjang hari selalu bersolek ya, berhias diri. Nah kalau zaman sahabat dulu ya, wanita-wanitanya dulu itu sering ya kalau malam hari suka mewarnai kukunya ini ya, dihias bagus gitu ya. Nanti menjelang subuh, mau sholat subuh dibersihkan lagi, kemudian dia wudhu nanti habis sholat subuh, kemudian dia berhias mewarnai kukunya lagi sampai zuhur. Jadi malam habis sisa sama pagi habis subuh sampai zuhur. Itu dilakukan tiap hari, tapi ketika mau sholat dia berhenti, dia bersihkan ya, bersihkan supaya hiasannya itu tidak menutupi anggota wudhu, dibersihkan lagi. Jadi berhias yang berlebih-lebihan, yang kemudian tidak untuk suaminya tapi untuk berpenampilan untuk yang lain, wanita-wanita yang seperti ini tidak direkomendasikan untuk dinikahi. Bisa jadi wanita-wanita yang seperti ini banyak menghabiskan biaya untuk menghias dirinya ya toh. Banyak banyak skincare-nya ya, banyak parfumnya, banyak ini yang kemudian dia pakai, dia suka menggunakan parfum-parfum itu untuk tujuan tabarrujul jahiliyah, berhias jahiliyah. Ini tidak baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, barokah itu adalah perempuan yang suka marah karena makanan. Ya lebih suka makan sendirian. Jadi dia menganggap bagiannya dalam segala hal cuma sedikit, sehingga perlu untuk meminta tambahan. Jadi wanita yang banyak makan dan lebih banyak menyendiri karena makannya banyak ya, banyak makan ya. Jadi perempuan yang sering marah gara-gara persoalan makanan, ini juga tidak direkomendasikan. Itu namanya barokah, perempuan yang selalu suka marah dalam masalah makanan ya. Kemudian yang keenam, yaitu perempuan yang sedekah, perempuan yang banyak bicara atau cerewet ya. Jadi cerewet, sedekah ya. Nabi melarang, yaitu melarang sarsaroh, banyak bicara.
Sedekah, banyak bicara, yaitu maksudnya adalah sedekah. Ya, cerewet. Dia cerewet itu. Cerewet itu juga tidak direkomendasikan. Banyak ngomong, banyak bicara, ya, kurang greget, sedikit kerja, banyak bicaranya, gitu. Ngomong, semuanya diomongkan, semuanya diceritakan, bahkan cenderung setiap persoalan, setiap perkara selalu didiskusikan. Ini juga tidak menjadikan suami tidak nyaman. Angger dikon apa leren debat sih, leren adu hujah. Nah ini yang repot. Nah punya istri kayak gini mau angel kayak gini. Bu karena terlalu pinter piye kok ya. Akean ngomong gak dikerjakan, kerjakan. Ya toh. Kalau sudah diperdebatkan, kalau dia sudah kalah baru dikerjakan. Nah ini yang kayak gini ya nggak baik. Makanya kalau kita punya istri pintar dan punya istri yang tidak pintar, kira-kira pilih ndi? Pilih ndi? Duwe bojo pinter karo duwe bojo gak pinter. Ya. Yo ada min plusnya. Yo nek gak tepak duwe bojo pinter. Ya itu tadi, wong pinter nek dikasih perintah sama suami, ya itu tadi, leren debat dulu. Nah, ya sering kayak gitu lah ya. Masalah ngene didebatkan. Menurut teori yang saya pelajari, gini. Harus gini. Waduh, kapan mau dikerjakan? Ya, masalah ngono ae kok diperdebatkan, debat terus. Tapi misalkan kalau di bojo iku gak patek pinter ya ono anune ya. Ada positifnya. Positifnya apa? Nek dikongkon iku langsung enak, nurut. Ya. Nurut gitu, seperti kayak hamba dan Tuhan. Wong Buddha itu kalau diperintah sama Tuhan itu ya nggak pernah teko ini buat apa isti kerjain, nggak ngerti apa maksudnya, pokoknya dijalanin. Itu. Nah kalau istri seperti kayak budak kepada tuannya enak kita, seneng jadi suami itu. Ya itu. Apalagi kalau suami itu pinter, terus juga meskipun dia pinter tetap mensikapi suami itu seperti antara budak dengan tuan, hormat. Apa perintah suamiku gak kakean tekok, gak pakaian tanya gitu. Kita juga demikian, kita ini hamba Allah. Kalau Allah perintahkan kepada kita, kita juga enggak tanya kepada Allah apa ini hikmahnya. Ketika kita tidak tahu hikmahnya, ya dijalanin. Kadang-kadang Allah merintahkan kepada kita itu kadang-kadang ditunjukkan hikmahnya ini loh. Kenapa toh kamu kok disuruh begini, itu hikmahnya gini. Tapi kan kadang-kadang perintah Allah itu tidak disebutkan hikmahnya atau alasannya apa. Nah, baik kita itu tahu alasannya atau kita ini tidak tahu alasannya terhadap perintah Allah, itu wis sami'na wa ata'na, wis kita mendengar dan kita taat. Nanti sambil jalan kita akan tahu sendiri setelah kita jalanin apa sih hikmahnya setelah saya jalani gitu. Lah kalau ada seorang istri yang modelnya seperti itu, bahagialah insyaallah. Suami itu bahagia. Ya toh? Kenapa? Ora usah kakean cangkem. Cangkem itu iki angel gitu ya. Sing nurut gitu ya. Perempuan, maka tidak direkomendasikan menikahi wanita yang cerewet kakean cangkem. Malah menjadikan suami bingung ya toh gitu. Saya kira
cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Ya, alhamdulillah telah dipaparkan oleh Ustaz Abdul Fattah ciri-ciri wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ulya Ulumuddin. Begitu panjang lebar diterangkan beliau Ustaz Abdul Fattah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, monggo. Oh ya, kita break adzan dulu, setelah itu kita masuk tanya jawab. Monggo, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo langsung Dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya wabarakatuh. Ustaz, tadi di dalam judul temanya adalah ciri larangan 6 bagi wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, ciri-ciri tersebut berlaku tidak kepada suami.
Dan apabila dalam ciri-ciri tersebut sudah menjalani pernikahan nampak dalam tipe tadi, itu gimana solusinya? Kadang kita tuh pertama nggak tahu, nggak nampak ciri-ciri itu, karena nampak pada seorang wanita atau seorang laki-laki. Setelah nikah barulah nampak. Apa selanjutnya yang kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Nasihat Imam Ghazali kepada yang sudah terlanjur menikah dan didapati pasangannya ada pada ciri-ciri tersebut. Beliau mengatakan, was-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil auliya'u. Bersabar menghadapi perilaku pasangan yang buruk adalah merupakan ujian yang diberikan kepada wali-wali Allah, kekasih Allah. Jadi ternyata yang istrinya yang dinikahi terlanjur punya ciri-ciri itu tadi, itu adalah cobane jenengan atau ujiannya orang-orang soleh, dan akhirnya dia menjadi wali Allah gara-gara istrinya cerewet. Kalau dia bersabar jadi wali Allah, kenapa? Banyak pahalanya. Terus karena sabar iki mau, ya tak? Terus membimbing istrinya sesuai dengan kekurangan tipe-tipe yang ada itu. Terus sering dia menasihati dan menasihati. Dengan banyaknya cobaan yang ia dapat, dengan dia bersabar, maka ia akhirnya menjadi wali Allah. Ya, sing istrinya yang tadi yang nyaman, yang aman-aman, nyaman semua itu tadi belum tentu bisa menjadi derajat wali Allah. Karena istrinya seperti itu, akhirnya dia menjadi wali Allah, kekasih Allah karena bersabar terhadap wanita. Masya Allah, Imam Ghazali menasihatinya seperti itu. Ya, kita tetap berusaha, kita akan menasihati, kita membimbing wanita itu, karena wanita juga manusia, punya kelemahan, punya kekurangan itu. Nek sudah terlanjur, bimbinglah, siapa tahu bisa berubah. Sebagaimana Nabiullah Zakaria, wa aslahna zaujah, ya, berkat ketekunannya Nabi Zakaria dulu itu istrinya juga banyak ngomong, cerewet gitu. Akhirnya di bawah bimbingan ya suka mencela, mengkritik orang lain, bicarakan orang lain gini gitu. Dulu istrinya Nabiullah Zakaria. Terus wa aslahna zaujah. Nah, kami kemudian memberikan islah, memperbaiki karakter itu. Jadi di situ wa aslahna zaujah ada dua makna. Satu, aslahna zaujah, yang pertama mandul, tidak punya anak, terus diberi oleh Allah anak. Tapi juga ada penafsiran yang lain, wa aslahna zaujah, yang dulunya itu banyak ngomong, terus kemudian menjadi baik gitu, atas bimbingan yang dilakukan terus menerus dan sabar. Ya, saya kira cukup itu. Apakah itu berlaku bagi Pakai mic ya. apakah itu Ya. Apakah itu berlaku bagi laki-laki, Ustaz? Pertanyaan Pak kan juga ada seperti itu. Ya. Tipe laki-laki yang istilahnya kebalikannya, adakah tipe laki-laki yang tidak kalau dia melamar ditolak? Itu belum ada ciri-ciri yang seperti yang disampaikan yaitu Imam Ghazali. Karena apa? Kebanyakan itu yang memilih adalah laki-laki. Maka di situ yang diberikan nasihat, yang diberikan ilmu adalah bagi laki-laki, yang laki-laki itu memilih. Nek milih itu yang begini-begini, hindari dalam memilih itu yang
punya sifat seperti ini. Nah, adapun perempuan hanya menerima pilihan itu tadi, dia tidak mencari, memilih begini itu tidak, karena perempuan terbatas, ya, tidak tidak memilih, tapi dia ada hanya memilih ya ada dan tidak. Maka tentu nasihatnya bagi perempuan tidak sebagaimana laki-laki. Nasihatnya hanya pilihlah laki-laki yang bertakwa, gitu aja, ya toh. Dan jadi para alim dulu, para ulama dulu ketika ditanya kepada siapa perempuan anakku ini akan saya nikahkan, maka jawabannya hanya sederhana, yaitu nikahkan kepada limanit tako, orang yang memiliki kapasitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Itu nasihat untuk laki-laki yang demikian. Jadi konteksnya berbeda, ya, tidak boleh di ini, karena tidak boleh di mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, kebalikan gitu ya, tidak bisa kebalikan sifat. Kalau laki-laki soal gini, karena begini, ada watak yang bagus bagi perempuan, tapi tidak baik buat laki-laki. Apa itu? Ada 3 menurut Ali bin Abi Thalib. Sifat yang bagus bagi perempuan tapi tidak bagus bagi laki-laki. Yang pertama, bahil. Wong wedok bahil ku apik. Lho kan, aneh toh? Iya. Wong wedok bahil itu apik. Sebab karena bahilnya perempuan itu menjadikan harta suami terjaga. Anggur opo sithik diitung eling, ya, sampai niku nek ndutang karo istri sak repes wong repes iki dieling-eling terus. Tapi orang laki-laki nggak boleh begitu. Apa yang diberikan lupa. Nek wong wedok ana hitungane kabeh. Pelit-pelitnya itu menjadikan harta suami terjaga. Itu bagus bagi perempuan tapi tidak bagus bagi laki-laki, ya toh. Iya, berarti apa? Ekonomis, dia bisa mengatur keuangan suami. Wong suami ku lalinan, duit ndokok iku lalinan. Perempuan ilingan, apa iku? Hitung kabeh. Ilang 1000, ilang 1000 aja ya. Ya, iku iso bisa eling gitu loh. Oh, kita kurang 1000, iki nanti digoleki. Nah, wong lanang kok hilang 1000, hilang 100 saya ora ngerti. Kita itu sering kehilangan uang, gak ngerti. Ya, tapi kalau perempuan, masya Allah, ono hitungane kabeh. Merwicik. Lah, mericik itu baik bagi perempuan, tapi tidak baik bagi laki-laki. Coba kalau dia suruh belanja 1000 dihitung, kurang 1000. Orang 100, itu perempuan baik, bagus. Nek wong lanang ngisin-ngisini kayak ngono ku, dhuwit 1000 ditekokno. Dik 100 wis gak apa-apa, 1000 gak apa-apa. Gitu nek wong laki-laki gampang, mudah dan melupakannya. Pemberian itu sudah dilupakan. Tapi perempuan ya dipericik. Mericiknya bagi perempuan itu bagus, baik. Ya. Kalau punya istri seperti itu bagus, alhamdulillah. Pelit. Ya, baik. Itu jadi nggak sama ya. Jadi perempuan dan laki-laki nggak sama, alamnya berbeda. Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah az-zahwu, angkuh. Angkuh bagi perempuan itu bagus. Ya, angkuh. Angkuh itu gimana? Angkuh itu berarti nek diajak ngomong sama laki-laki asing itu rasa-rasen. Wong iku kok angkuh. Nek dijak ngomong dengan omongan lembut yang penuh dengan jebakan, susah apa gitu namanya,
susah, nggak gampang untuk ditaklukkan gitulah ya. Perempuan seperti itu bagus, berarti dia adalah wanita yang selalu menjaga kehormatan. Nah nek wong lanang ya nggak apik. Wong lanang nggak boleh pentang-pentang angkuh, gampang ngomong, gampang disapa, gampang diajak ngobrol, gak usah diajak ngomong sama siapapun. Itu bagi laki-laki bagus, tapi bagi perempuan ya sebaliknya. Ya toh, akhirnya apa, terjaga dari fitnah. Ya toh kan gitu. Nggak mudah dirayu, nggak mudah dilembutin sama orang lain dengan suara yang ya itu nggak mudah. Itu perempuan yang. Kemudian yang ketiga adalah sifat al-jubnu, pengecut. Loh, pengecut kok apik? Iya, pengecut itu bagus bagi perempuan. Apa artinya pengecut bagus itu? Yaitu dia selalu menghindari dari kerumunan orang banyak. Kalau dia tidak keluar dari rumah, dia lebih jenak di rumah karena takut ia masuk ke dalam tempat-tempat yang membuat dia tertuduh dan membuat prasangka dari suaminya. Artinya karena dia hanya takut saja, khawatir dengan suaminya. Jadi seakan kayak wong wedinan ya, tapi wedinya sama suami. Engko ndak nggarai suami begini-begini yang kurang berprasangka, yang tidak itu jubnun, yaitu pengecut, tapi pengecutnya karena takut sama suami. Ya kayak seperti ini bagus bagi wanita karena menempatkan rasa pengecutnya pada tempatnya. Ya, tapi nih wong lanang ya enggak, wong lanang harus pemberani, bukan pengecut. Nek wong wedok iku wedinan iku malah apik. Wedinan iku malah apik. Apa wedinan iki? Yo ya selalu takut lah gitu ya, takut rak wani metu gak wani, ini gak wani. Akhirnya dengan dia punya sifat wedinan itu membuat dia lebih banyak di rumah dan nyaman di rumah, menyebabkan suami juga menjadi ya senang gitu. Ya, saya kira cukup seperti itu ya, Pak Tangan. Yeah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Ustadz Abdul Fattah bagi para remaja yang mau mencari pasangan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah tadi semua menjadi ilmu. Sebelum marilah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembacara, kalau ada kata yang salah kurang berkenan di para jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.